Kita akan merenungkan hari ini satu tema firman Tuhan dengan judul saudara sekalian, A Community of Spiritual Journey. Community of Spiritual Journey. Komunitas perjalanan rohani. Ini yang akan kita renungkan. Minggu pertama, bulan Januari kita telah belajar tentang apa itu spiritual journey. Satu perjalanan rohani yang akan Tuhan dan Anda, yang akan Tuhan izinkan Anda dan saya menikmatinya, saudara sekalian. Dan untuk mengalami satu spiritual journey, kita sudah belajar akan dibutuhkan 4 perkara, saudara sekalian. Untuk mengalami perjalanan rohani ini di hidup kita. Yang pertama akan dibutuhkan hidup yang dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus. Yang kedua, untuk mengalami perjalanan rohani maka akan dibutuhkan, kalau kita mengingat pengajaran bulan Januari, situasi yang terjadi atas izin Tuhan dalam hidup kita. Situasi ujian, situasi pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai bahan bakar untuk kita mengalami spiritual journey di hidup kita. Yang ketika kita belajar akan dibutuhkan hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa mengalami satu spiritual journey, atau saudara perjalanan rohani dalam hidup kita. Dan pada minggu Januari, minggu pertama juga, kita belajar maka perkara yang keempat yang akan dibutuhkan untuk spiritual journey, adalah kita akan membutuhkan yang namanya rekan-rekan spiritual journey. Kita akan membutuhkan konco-konco, rekan-rekan perjalanan rohani. Nah, mari sekali lagi kita cek dari hidup Yesus Kristus. Matius pasal 4 ayat 18, saudara sekalian. Matius pasal yang keempat di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, ini adalah kisah di mana ketika Yesus memulai pelayanannya. Dan seperti Anda dan saya sudah belajar di sepanjang bulan Januari, saudara sekalian, salah satu kisah di mana Yesus merekrut murid-muridnya ditunjukkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 ya. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18. Alkitab berkata sebagai berikut. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ya. Ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka seorang penjala ikan. Mari kita baca ayat 19, panggilan Yesus kepada mereka. Katakan sekarang 2 dan 3. Katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala, katakan, manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudara, Matius pasal 4 ayat 18 ini cerita bagaimana Yesus, saudara, mengawali perjalanan pelayanannya, mengawali spiritual journey-nya yang baru, saudara sekalian, dengan mengambil rekan-rekan spiritual journey. Di sini kita belajar, saudara sekalian, bahkan Yesus saja melakukan spiritual journey tidak sendirian. Yesus saja melakukan perjalanan rohani tidak sendirian. Yesus mau ada teman-teman. Yesus mau ada konco-konco. Yesus mau ada satu, saudara sekalian, kelompok yang mendampingi dia untuk mengalami perjalanan rohani dalam hidup dia. Nah, kalau kita ini ngaku penyembah Yesus, saudara sekalian, sementara Yesus saja punya kelompok rohani, pertanyaannya, apakah Anda punya kelompok rohani? Sepanjang bulan ini, di minggu-minggu yang ada, Anda akan lihat 13 area kita akan menampilkan pelayanan-pelayanan seperti mereka tadi, saudara sekalian. Salah satunya, itu salah satu kelompok area ya, terdiri dari 5 komsel yang ada di gereja kita. Mereka orang-orang yang sengaja berkumpul. Kalau Anda mungkin orang usia 30-an, 40-an, Anda mungkin cocok dengan kelompok yang barusan ini. Karena mereka banyak terdiri dari keluarga-keluarga muda. Orang-orang saudara yang belajar menjalani kehidupan rohani ini bersama-sama. Tidak selalu semua akan menjadi mulus. Tetapi mereka belajar berjuang masuk di dalam kelompok-kelompok yang ada dan belajar bertumbuh bersama sebagai saudara-saudara seiman dalam rangka melakukan perjalanan rohani dalam hidup mereka.
Sekali lagi saya mau mengajak Anda untuk melihat contoh Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Jangan sekedar mengikuti apa yang saya katakan, tapi lihatlah contoh Yesus. Yesus begitu memulai pelayanannya, dia pilih orang-orang tertentu. Dia hidup dengan orang-orang tertentu. Dia bentuk kelompok dengan orang-orang tertentu. Dia punya komunitas dengan orang-orang tertentu. Dia mau berkumpul dengan murid-muridnya, supaya dia bisa menjalankan satu spiritual journey di dalam berkat daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mau belajar mengapa di hidup rohani kita akan butuh yang namanya rekan-rekan spiritual journey. Kenapa kita akan butuh yang namanya teman-teman rohani? Kenapa kita akan butuh yang namanya komunitas rohani? Mari berdoa supaya Tuhan menolong saya dan Anda untuk bisa menikmati firman Tuhan sore ini. Yang pertama, saudara sekalian, kita membutuhkan rekan-rekan rohani, saudara sekalian, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan rekan spiritual journey maksud saya, supaya kita bisa bertumbuh bersama, supaya kita bisa bertumbuh bersama, saudara sekalian. Lihatlah sekali lagi Yesus dalam Matius pasal 4, ayat yang ke-18, memanggil murid-muridnya, saudara sekalian. Dan khususnya dalam ayat 19, panggilan Yesus berkata bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara sekalian, panggilan Yesus kepada hari itu orang-orang yang akan jadi muridnya adalah bahwa kamu penjala ikan. Kamu penjala ikan akan jadi penjala manusia. Apakah ini? Ini namanya spiritual journey. Ini namanya perjalanan rohani. Ini namanya hidup yang diubahkan. Dari orang yang tadinya penjala ikan bertumbuh menjadi penjala manusia. Saudara, ini hal pertama yang akan terjadi ketika kita masuk punya rekan-rekan spiritual journey. Alkitab menceritakan satu jemaat yang ada di kota Yerusalem, di Kisah Rasul pasal 4, saudara sekalian. Itu jemaat adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Itu jemaat adalah jemaat yang mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Kita cek saja ayat-ayat firman Tuhan bersama-sama. Dalam saudara Kisah Rasul pasalnya yang keempat, di dalam ayat 32 mulai, saudara sekalian. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 mulai dikatakan demikian bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, mari kita baca bersama saja ayat 33, katakan 2 dan 3 sekarang. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, orang-orang di gereja mula-mula hidup di dalam komunitas besar gereja seperti ini, karena jumlah mereka adalah sudah 3.000 orang, saudara sekalian. Mereka kumpul di kelompok besar seperti ini, tapi Alkitab juga cerita, mereka kumpul di kelompok yang kecil-kecil. Memecahkan roti, bersekutu setiap hari bersama dalam doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara sekalian, sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Mereka mengalami, saudara, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Dari orang-orang yang tadinya egois, cuma mikirin diri sendiri. Sekarang Alkitab bilang, mereka menganggap bahwa apa yang mereka punya bukan punya mereka sendiri, tapi punya bersama kawan-kawan seiman. Saudara, kita bisa belajar minimal bahwa mereka mengalami satu pertumbuhan rohani. Amin, Bapak Ibu. Mereka berubah hidup mereka. Mereka bertumbuh bersama karena mereka ada dalam komunitas. Sore ini, saudara sekalian, kita kembali belajar bersama-sama. Mengapa akan selalu butuh rekan spiritual journey dalam hidup Anda dan hidup saya? Jawabannya, karena dalam kelompok komunitas kita, saudara sekalian, akan bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, kita belajar lebih jauh, saudara sekalian.
Kenapa pasti bisa bertumbuh bersama? Kenapa di dalam kelompok komunitas Pak Gideon kita bisa tumbuh bersama? Ya, mungkin pertanyaan demikian. Apa saya nggak bisa hanya begini Pak Gideon? Pokoknya tiap minggu datang ke gereja, 1 minggu 1 kali, maksimal dah 1 minggu 2 kali, lalu saya investasi waktu 2 jam. Apa hidup Kristen saya tidak lebih baik seperti itu aja Pak Gideon? Yang penting saya akan dekat sama Tuhan, yang penting saya cari Tuhan. Ya, mengapa? Mengapa? Pasti akan bertumbuh dalam komunitas. Ya, apa yang akan membuat kita punya kepastian ketika kita tinggal dalam komunitas, kita akan bisa bertumbuh bersama. Saudara sekalian, ketika kita tinggal dalam komunitas, kita akan bisa bertumbuh bersama karena dalam komunitas kita harus praktek firman Tuhan. Praktek firman Tuhan yang pertama adalah kita harus praktek namanya praktek kasihnya Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, dalam komunitas Anda dan saya mau berkata dengan pasti, Anda pasti akan bertumbuh. Yang nangkep katakan amin. Kenapa? Karena di komunitas Anda harus belajar praktek. Praktek apa? Praktek namanya kasihnya Tuhan. Kalau Anda kumpul di komunitas, Anda pasti akan ketemu orang-orang yang tidak menyenangkan. Kalau Anda kumpul di komunitas, Anda pasti akan ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Beberapa orang berkata sama saya demikian, aku nggak mau pergi ke komsel Pak Gideon. Kenapa? Saya beberapa kali terbentur, sakit hati, nggak cocok dengan orang-orang tertentu. Di komsel, mungkin mengalami sakit hati dengan orang-orang tertentu. Saudara, justru disitulah kita praktek namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu harus dipraktekkan dengan nyata. Yang setuju katakan amin. Namanya mengampuni. Namanya saudara sekalian mendoakan. Namanya menerima orang dengan segala kekurangan. Ayo saya kasih contoh lagi ya. Kalau Anda berpikir bahwa datang di komunitas besar ini, Anda sudah bisa hidup mempraktekkan kasih Tuhan, saya mau kasih tahu, kita sedang hidup di dalam sebuah pemikiran yang salah. Sekali lagi ya, kalau Anda berpikir Anda sedang datang di komunitas besar seperti ini, saya senang Anda cukup banyak hadir, saudara sekalian, tapi Anda berpikir, saya nih pokoknya yang penting datang ke gereja kayak gini udah cukup menunjukkan kasih Tuhan, maka sebetulnya saudara Anda sedang hidup di dalam pikiran yang salah. Coba renungkan sama saya. Di kelompok besar ini kita bisa nyanyi, bagus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, tapi namanya Anda tidak kenal. Dia sehat atau sakit Anda tidak kenal. Anda tidak ngerti apa-apa tentang dia. Tapi Anda masih bisa nyanyi terus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya tanya, Anda berbohong tidak tentang perkara itu? Ngomong ngasih tapi tidak ngerti orang di sebelahnya. Ngomong mengasihi tapi nggak ngerti pergumulan dari temannya. Itu kalau lagu mungkin dikasih tambahan bisa bunyinya demikian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau saya tambahi, mana buktinya? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana Anda mengasihi orang di sebelah Anda? Anda cuma buka mulut dan nyanyi-nyanyi. Kenal namanya saja kagak. Gitu ngomong ngasihi. Oh saudara, lagunya tidak salah. Tapi lagunya harus dibawa ke tempat praktek yang paling sederhana. Yaitu adalah komunitas tempat di mana kita hidup. Yang bisa nangkep firman Tuhan ini dengan jujur, katakan amin saudara sekalian. Mengasihi itu di komunitas. Anda bisa tanya kepada semua orang yang ada di mimbar ini, hidup di komunitas itu memang tidak mudah. Tidak semulus yang Anda tadi lihat nyanyi Bali dan cak. Tidak semulus itu. Pasti ada ketidakcocokan, pasti ada benturan. Tapi itulah namanya praktek kasih yang asli. Dengar baik-baik. Praktek kasih yang sejati. Praktek kasih yang tidak bohong. Praktek kasih yang paling benar di komunitas. Kalau kelompok gede kayak gini sih, saya nggak yakin. Anda nggak kenal kok sama yang duduk di belakang Anda.
Coba saudara sekalian, totoan apa piye? Loh, pernah pendeta ngejai totoan, Ingin mau buktikan kan gitu, totoan apa piye? Coba Anda bisa kenal di belakang depan Anda, wah jos. Ya, mungkin saya harus kasih sesuatu buat Anda. Tapi banyak orang duduk enggak terlalu tahu sana sini. Ya pokoknya duduk sama-sama. Tadi siang saya lihat ada seorang ibu duduk, ya. Ibu itu saya kenal, Ibu Yadi, saudara sekalian. Saya lihat di sampingnya duduk anak perempuan, anak laki, anak perempuan, anak laki. Saya pikir Bu Yadi itu duduk sama anak cucunya tadi siang di sebelah sana. Saya bilang, wah luar biasa nih, Bu Yadi yang tua itu didatangi anak cucunya. Selesai kebaktian siang, saya ketemu Ibu Yadi di sini, saya salaman. Wah Bu, tadi duduk sama anak cucunya ya Bu ya? Siapa Pak Gideon? Nah itu sebelahmu ada anak perempuan, anak sebelah nempel tuh. Anak perempuan, anak laki, anak perempuan, anak laki. Itu kan mesti cucukmu. Enggak kenal tuh Pak Gideon. Jangan ngapusi di gereja. Saudara sekalian, maksud saya memang kita tidak akan bisa kenal. Ini komunitas terlalu besar. Jadi satu-satunya cara bisa praktek firman Tuhan supaya bisa tumbuh bersama, kita harus masuk dalam komunitas. Ketemu orang. Orang yang menyenangkan, puji Tuhan. Orang yang menjengkelkan, Anda belajar. Namanya kasih Kristus. Mengampuni, menerima kelemahan, mendoakan mereka. Itulah komunitas. Yang kedua saudara, kita bisa bertumbuh bersama di komunitas lewat praktek firman Tuhan, yaitu praktek firman Tuhan tentang kuasanya Tuhan. Praktek firman Tuhan tentang kuasanya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mau bersyukur bahwa di dalam komunitas itu ada kuasa Tuhan yang akan dialirkan. Yang setuju dan sukacita katakan amin. Di mana ayat yang bisa saudara sekalian memastikan bahwa ada sebuah ayat yang berjanji tentang di komunitas ada berkat Tuhan. Pernah dengar ayat yang berkata demikian? Kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ dan doa mereka, permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Pernah dengar yang seperti itu? Halo? 2-3 orang itu keluargamu ya, 2-3 orang itu mungkin kalau cuma saya sama Liana satu keluarga, berarti saya butuh teman-teman komunitas yang lain. Berkumpul dengan saya, sembayang sama-sama saya untuk keperluan perjuangan di hidup kami. Pernahkah Anda dengar ayat ini? Anda pasti pernah dengar. Coba Mazmur pasal 133. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara sekalian. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara, untuk menggambarkan tentang keindahan saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Dan di dalam keindahan saudara-saudara yang diam dalam persatuan, dalam komunitas, dalam kerukunan, ada janji berkat Tuhan. Perhatikanlah Mazmur pasal 133, saudara sekalian, 133 ya. Mazmur 133 dimulai ayat yang pertama ya. 133 mulai ayat yang pertama, inilah bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Atau kita baca bersama yuk, katakan 2 dan 3 sekarang. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya baca buat Anda. Indahnya seperti apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggutnya Imam Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, catatlah baik-baik ayat yang ketiga ini, saudara sekalian. Sebab kesanalah, sebab ke tempat orang-orang yang diam bersama dengan rukun. Sebab ke tempat orang-orang saudara-saudara yang tinggal tidak regecekan, tidak ribut, ya tidak rame, komunitas yang belajar hidup bersatu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, dan berkatnya adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Makanya saudara sekalian, kalau komunitas itu bersatu, pasti akan ada kuasa Tuhan terjadi. Yang ngerti katakan amin. Saudara, komunitas saya pernah mengalami hal seperti ini, sekali lagi saya saksi. Satu anak dari teman komunitas kami, saudara sekalian, mengalami sesuatu yang kurang baik di bagian tubuh reproduksinya. Sudah pergi ke Surabaya bilang harus dioperasi.
Saudara sekalian, jadi orang tua dari teman komunitas kami ini berkata, daripada dioperasi di Surabaya, mending kami bawa ke Singapura. Beli tiket Singapura, hubungi rumah sakit Singapura, hubungi dokter Singapura, dananya sudah disiapkan, hari berangkat sudah ada, lalu kita kemudian punya kesempatan komsel, dan kemudian kita berdoa bersama. Hari itu kami berdoa buat anak teman kami, Tuhan, kau jamah sebelum pisau operasi dokter menjamahnya, biar anak ini kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara sekalian, sesuatu mujizat betul terjadi. Anak teman kami ini kemudian berangkat ke Singapura dengan anaknya, dan ketika dokter Singapura ngecek, saudara sekalian, itu penyakitnya adalah bahwa mohon maaf, kalau orang laki itu buah sakar kan memang harus ada 2, saudara sekalian. Yang satu itu dari anak ini tidak ada di kantungnya, tidak ada di kantungnya. Dan saudara, secara luar biasa ketika kami dengar kesaksian anak Tuhan ini pergi ke Singapura, saudara sekalian, apa yang terjadi? Tuhan menaruh kembali saudara di posisi yang telah didoakan. Dengan kata lain sehat, dengan kata lain tidak perlu operasi. Kapan itu terjadi? Kami melihatnya sendiri. Komsel kami melihatnya sendiri. Itu terjadi ketika kami belajar berdoa bersama-sama. Hari-hari ini kami sedang berjuang buat cucu dari anggota komsel kami. Tadi pagi pulang kebaktian saya dilihati bayi ini yang baru lahir, hari pertama sudah langsung operasi, dibuatkan bolongan di dalam perutnya. Jadi perutnya itu bukan kayak udel, bolong gede ya saudara, bolong sebesar mungkin bola pingpong ada di perutnya bayi ya. Seperti itulah bentuknya, difoto oleh neneknya. Dan kami tadi langsung, ayo kita doalah, kita hanya bisa doa. Saudara-saudara sekalian, saya percaya Alkitab berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 2-3 orang berdoa di dalam nama Yesus, maka Yesus hadir di tengah kita dan Tuhan memberikan apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam komunitas ketika kita berdoa. Saudara sekalian, itulah sebabnya kita butuh rekan spiritual jernih, kita butuh komunitas. Kenapa? Untuk bertumbuh bersama-sama di dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara, yang kedua, mengapa butuh rekan-rekan spiritualitas jernih, spiritual jernih? Kenapa butuh teman-teman komunitas? Jawaban kedua adalah supaya kita kuat bersama. Supaya kita kuat bersama-sama. Ibrani pasal 12, saudara sekalian, Ibrani pasal 12 di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Alkitab menceritakan seperti apakah sebetulnya spiritual jernih yang kita punya. Ya, saudara jangan bingung dengan kalimat spiritual jernih. Ya, Ibrani 12 menceritakan tentang seperti apa perjalanan rohani, perjuangan rohani yang Anda dan saya punya. Ibrani 12 ayat 1 berkata demikian, saya baca sampai ayat 2, nanti ayat 3 baca bareng-bareng dengan Anda ya. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 yuk baca bersama-sama, katakan 2 dan 3 sekarang. Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara sekalian, seperti apakah spiritual jernih yang Anda dan saya punya? Alkitab cerita spiritual jernih yang Anda dan saya punya adalah perjalanan yang panjang dan berjuang. Alkitab bilang, biarlah kita berlomba dengan tekun. Saudara sekalian, kata lomba dengan tekun di Ibrani 12 ayat 1 itu bukan perlombaan sprint. Kalau sprint, orang cepet-cepetan. Sekarang kalau nggak salah yang paling cepat itu 9,7 atau 9,8 detik 100 meter. Ya. Jadi begitu begini, 9,7, 9,8, cepat sekali sampai 100 meter. Ini bukan lari sprint.
Ibrani 12 ayat 1 itu makanya bilang, berlombalah dengan tekun. Kenapa tekun? Karena ini maraton, jarak jauh, jaraknya adoh, pelan tapi pasti, steady, stabil. Dan dikatakan dalam perlombaan iman kita itu nggak gampang. Makanya Alkitab bilang, ingatlah Yesus. Ingatlah Yesus. Supaya yang telah menanggung bantahan sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa, supaya kalau kamu rasanya capek, ingatlah Yesus, agar kamu tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Perlombaan kita panjang, dan berjuang. Nah, ada satu quotasi nih, yang saya mau sharing sama Anda mungkin sudah tahu. Quote itu berkata demikian, kutipan itu berkata demikian. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, dan jalannya itu kuat, jalan bersama-sama. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh atau kuat, jalan bersama-sama. Teman saya nih Pak Gunawan ini sekarang sedang jadi artis Facebook ini ya. Selfie terus ya Pak ya, di mana itu? Tracknya Bawen Salatiga ya Pak ya, yang belum jadi. Kalau foto, beliau lari sampai sana ya Pak, sampai Bawen Salatiga. Lari Pak, apa naik motor dulu sampai sana? Lari ya Pak ya. Lari dari Salatiga sampai Bawen, lalu foto-foto di jalur itu, habis berapa kilo sekali lari Pak? 10 kilo ada? 10 kilo ada. Foto orang 5, orang 6. Rumusnya gampang. Kenapa beliau mau sampai jauh sana? Karena ada konco-konco ya Pak ya. Sendirian mau Pak 10 kilo ke sana? Enggak mau. Ngapain? Sendirian. Sendirian ngapain? Tapi kalau ada friends, konco-konco, nah itu rumusnya. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalannya jauh dan jalannya kuat, Anda butuh teman-teman. Amin, saudara sekalian. Anda butuh konco-konco untuk jalan. Karena apa, saudara? Konco-konco akan menguatkan kita. Beberapa orang yang olahraganya sepeda, tadi siang saya selesai khotbah dilaporin ya. Seorang engkoh di tengah kita usia 61 tahun. Kemarin naik sepeda dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore baru pulang. Dimarahi sama istrinya, saudara. Naik sepedanya keliling Salatiga, Magelang, Ambarawa, muter sampai Salatiga lagi. Saudara sekalian, Anda bilang, dia 61 tahun muter munggah sepeda Magelang, Ambarawa, Salatiga, golek-golek perkara. Oh, enggak masalah. Capek memang capek, tapi happy. Kenapa? Friends. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh, cari teman-teman. Itu rumusnya. Supaya apa? Di jalan jauh itu kita kuat. Di jalan jauh itu kita punya apa? Punya kawan-kawan yang mendampingi kita. Saudara sekalian, hari Selasa, Rebo, Kamis, minggu ini, saya diundang pelayanan satu gereja tapi di 3 lokasi. Solo, Jogja, Magelang. Mikir pergi ke 3 kota itu aja udah mungkin cukup capek. Saya bawa mobil, walaupun sebetulnya enteng-enteng juga sih. Cuma di tengah-tengah trip Solo, Jogja, Magelang, tiba-tiba dikabari ada pendeta di Cilacap meninggal dunia. Hari Kamis pagi jam 9 minta Pak Gideon yang mengubur. Karena kebetulan sebagai ketua BPD di Jawa Tengah. Ini pendeta senior usia 92 tahun meninggal dunia. Saya begitu ditanyai, bisa datang apa enggak Pak? Terus terang saya agak teler. Solo, Jogja, Magelang, Cilacap. Gimana ngaturnya saudara sekalian? Tapi saya lihat-lihat jadwal kereta api, saudara sekalian, ternyata ada dari Jogja, Rabu malam setengah 12 malam, saudara-saudara sekalian, setengah 3 pagi sampai Kroya, saya atur ada teman mau jemput, saudara bawa ke Cilacap, jam 9 pagi dikubur pendetanya, langsung setengah 11 saya menuju ke Kroya, 1 jam, saudara sekalian, dan kemudian naik kereta api lagi, kembali ke Jogja, baru naik mobil ke Magelang. Anda capek toh dengar cerita saya juga capek, saudara sekalian jalaninya. Enggak mikir.
Waktu saya lihat jadwal kayak gitu rasanya wis piye ini. Cuma saya punya teman perjalanan yang hebat dari dulu sampai sekarang. Istri, Liana. Saya tanya, piye nih Liana? Solo, Jogja, Magelang, Cilacap. Kuat gak kita? Dia bilang, gak sering-sering kok kita kayak gini. Jalan dah. Oh ya jalan, oke. Beli kereta api, saudara sekalian berangkat, saudara sekalian walaupun capek. Dan yang penting di tengah perjalanan, makanannya dibanyain. Amin, saudara sekalian. Satu kantong makanan, nastar, semua ada. Pokoknya kalau pergi sama istri saya, terjamin, saudara sekalian. Biar lelah, tapi panganannya oke, awake roso, saudara sekalian. Anda butuh teman-teman perjalanan kayak gitu. Teman-teman perjalanan yang berkata, ini memang capek, tapi bisa. Ini memang capek, tapi ayo jalan. Tuhan beserta, Tuhan ada bagi engkau. Di tengah-tengah pelayanan saya, yang kadang-kadang saya sudah capek, saya sudah gak bisa banyak omong. Persiapan yang, bahasanya, mungkin kan kemarin Desember itu, saudara, saya mungkin kalau minimal ya, minimal tuh 30 kali khotbah minimal. Dengan persiapan mungkin 17-20 bahan khotbah. Itu otak kan kayak diperes-peres. Kalau udah saya nggak kuat, kan, saya cuma panggil dia begini, itu saya bilang, ayo sayang cuma pelukan aja, udah saya nggak butuh apa-apa, nggak butuh omongan, nggak butuh kata-kata. Udah dia berdiri, saya peluk, saudara sekalian, dia peluk saya, kadang-kadang dia doakan, Tuhan urapi hambamu, itu menyegarkan sekali. Saudara sekalian, saya beritahu, kenapa kita butuh rekan spiritualitas jernih? Supaya kita kuat bersama. Karena spiritual journey kita adalah perjalanan yang panjang dan berjuang. Dan kadang-kadang kita harus menghadapi ujian-ujian dan pencobaan yang ada di dalamnya. Saudara sekalian, satu catatan hal baik-baik harus kita tangkap. Hadapi ujian dan pencobaan bersama dengan komunitas. Maka Anda akan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan bersyukur untuk cara yang Tuhan tentukan untuk kita hidupi bersama dengan komunitas kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, komunitas itu penting. Agar pertama kita bisa bertumbuh rohani bersama. Yang kedua agar kita bisa kuat bersama dalam perjalanan kita yang panjang dan tidak mudah ini. Yang paling akhir, kenapa butuh rekan spiritualitas jernih? Jawabannya saudara sekalian, supaya ada multiplikasi hidup rohani. Supaya ada pelipat gandaan hidup rohani melalui komunitas kita. Supaya saudara sekalian ada duplikasi, multiplikasi, pelipat gandaan, pertambahan banyak hidup rohani di dalam komunitas kita bersama dengan kawan-kawan seiman. Saudara perhatikanlah bahwa Yesus setelah mengambil murid-murid, maka saudara sekalian kalau Anda baca kitab Matius, saya sekarang agak ketemu polanya ya. Tanpa sadar berarti sejak Desember kita tuh melihat kitab Matius ya. Kalau saya sekarang renungkan begini, kitab Matius bulan Desember, kita bahas Matius 1, Matius 2 tentang kelahiran Yesus. Januari kita bahas Matius pasal 3, pasal 4, Yesus memulai pelayanannya spiritual journey. Kalau Anda baca Matius 5, 6, 7, itu adalah Yesus melakukan pengajaran di bukit. Meletakkan dasar-dasar iman Kristen ala Tuhan Yesus Kristus. Matius 8, Matius 9, kalau Anda baca, itu adalah kisah-kisah pelayanan Yesus. Menyembuhkan mertuanya Petrus, berjalan di atas air, menyembuhkan 2 orang kerasukan setan, menyembuhkan 2 orang yang matanya buta, menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Itu dicatat di Matius 8, Matius 9. Matius 10, ini adalah titik di mana saudara sekalian Yesus tidak ingin murid-murid cuma melihat mujizat lewat hidupnya. Yesus memutuskan ada multiplikasi hidup rohani. Yesus memutuskan ada pelipat gandaan hidup rohani yang ada dalam hidupnya masuk di dalam hidup murid-muridnya. Maka kita membaca Matius 10 ayat 1 saudara adalah tentang Yesus mengutus murid-muridnya pada kesempatan hari itu ya. Yesus mengutus 12 muridnya, saudara sekalian, Alkitab berkata Yesus memberikan tenaga, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya agar murid-murid bisa mulai berkeliling, berjalan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, saudara sekalian, dan melakukan banyak mujizat di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan ya. Di dalam Matius pasal yang
sekali lagi, Matius pasal yang ke-10, saudara sekalian, ayat 1 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu di dalam ayat yang kelima dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu ayat 7 berkata demikian, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, di dalam Matius 10 ini, Yesus mengutus muridnya. Apa yang kita belajar? Rupanya melalui komunitas, rupanya melalui persekutuan di tengah-tengah spiritual journey yang Yesus dan murid-muridnya jalani, terjadilah satu perkara yang dapat kita simpulkan, yang namanya, saudara sekalian, multiplikasi kehidupan rohani. Murid-murid hidupnya berubah dari murid yang sekedar tadinya mengikut Yesus dalam hidupnya saja, sekarang menjadi, saudara sekalian, orang yang diutus, orang yang pergi, orang yang praktek, orang yang mengalami, orang yang menjalani, sehingga mereka punya pengalaman hidup dalam kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, itulah sebabnya kita butuh komunitas. Karena komunitas itu membuat, saudara sekalian, multiplikasi rohani terjadi di tengah-tengah persekutuan kita satu dengan yang lain. Saudara, satu renungan akhir, kenapa multiplikasi rohani pasti terjadi? Jawabannya simple. Kenapa multiplikasi rohani ya? Kenapa pelibat gandaan hidup rohani bisa hadir di dalam komunitas sel? Sebab begini, halo. Kalau di Komsel, kita itu melakukan kegiatan yang namanya saling. Saudara, coba katakan saling, 2 dan 3. Saling. Alkitab menunjukkan ada 49 kata saling. Hari ini nih, ya, yang Anda lakukan, saya cuma khotbah, Anda mendengar. Anda tidak bisa tanya, Anda tidak bisa protes, Anda tidak bisa memperdalam, Anda hanya satu arah saja. Dengar khotbah dan kemudian pulang. Di komunitas tidak begitu. Di komunitas ada 49 kata saling. Beberapa di antaranya adalah saling mendoakan. Yang lain adalah saling menasihati. Yang lain adalah saling membangun. Yang lain adalah saling meneguhkan. Ada 49 kata saling di dalam Alkitab, artinya saya melakukan buat engkau, engkau melakukannya buat saya. Tidak ada satu arah ya yang Anda hanya mendengar, tidak, tapi Anda saling mendengarkan, saling membagi, saling memberi. Nah, saya belajar begini ya. Ketika kita melakukan tindakan saling itu di Komsel, kita itu mendapatkan ini loh, kekayaan rohani dari teman-teman kita. Kita mendapatkan hal-hal rohani yang bisa kita belajar dari hidup teman-teman kita. Ya, seperti yang saya tadi cerita, saudara sekalian. Satu teman saya harusnya ke Singapura anaknya, dan kemudian harus mengalami operasi. Ketika kami melihat mujizat Tuhan terjadi, ya, hati kami kembali diteguhkan. Ada mujizat Tuhan. Komsel itu bisa penuh kuasa. Di situ multiplikasi rohani terjadi dalam hidup kami satu dengan yang lain. Satu kali saya mendapatkan pelajaran ini juga dari teman Komsel saya. Satu teman Komsel saya pindah dari luar kota ke Salatiga. Dan saudara sekalian, selama 7-8 bulan pertama di Salatiga, dia tidak ada kerjaan sama sekali. Padahal di kotanya yang lama, kerjaan itu rame, tidak berhenti-berhenti, saudara sekalian. Tapi begitu pindah Salatiga, mandek semua pekerjaannya, 7-8 bulan gak ada pemasukan. Kapiran, ketar-ketir, bingung, ini piye nih pindah Salatiga kok tidak ada kerjaan. Dia Komsel dengan kita dari waktu ke waktu selama 7-8 bulan itu sampai satu titik. Saya ingat kesaksian ini karena itu menjadi berkat rohani buat hidup saya. Dia bilang gini, saudara-saudara sekalian, dia saksi. Hati-hati dengan omongan kita. Jangan salah dengan omongan kita. Kata teman saya ini. Lalu kita ini kan mendengarkan kesaksiannya. Dia bilang gini, Tuhan sadarkan saya.
7-8 bulan ini saya tidak ada kerjaan di Salatiga, padahal di kota yang lama kerjaan saya itu banyak. Sebab waktu mau pindah dari kota yang lama, ini kata dia ya, kerjaan saya itu banyak sampai saya capek. Nah di tengah kecapean itu saya memutuskan pindah Salatiga, saya sembahyang gini, Tuhan aku ini capek. Mbok leren-leren sitik po. Rupanya doanya cespleng, dijawab sama Tuhan. Sejak hari itu dia pindah Salatiga, 7-8 bulan tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi ketika hari itu dia sudah mulai bertobat di hadapan Tuhan, lalu dia bilang, saya sekarang bertobat di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni omongan saya yang salah. Saya cabut perkataan saya tentang leren-leren. Hari ini Tuhan kalau Engkau kasih saya pekerjaan, saya mau kerja keras. Saya mau bekerja dengan sukacita. Ya menikmati semua proyek yang daripada Tuhan. Sekarang saudara sekalian, proyeknya enggak mandek-mandek. Hampir tiap minggu dia ada di luar kota. Saudara sekalian, dia seorang yang laris sekali di pekerjaannya. Dia bisa beli apapun yang dia mau hari ini. Saudara sekalian, maksud saya dia bisa punya 4 mobil. Dia bisa punya 2 rumah. Dia bisa ganti set dekorasi furniturnya kapan saja. Kalau dia bosan, saudara, dia ganti, dia beli sesuatu yang baru, dia lakukan dengan gampang dan mudah. Dan ternyata semua itu dimulai ketika dia waktu itu telah dalam tanda kutip salah berdoa. Dia setengah ngeluh sama Tuhan, capek aku Tuhan, aku pengen istirahat. Tapi ternyata Tuhan berbuat baik, istirahat betul, sampai betul-betul kosong hidup dia. Dan sejak itu dia bertobat dengan kata-kata dia. Saudara, saya bisa cerita begini, kenapa? Saya dapat kekayaan rohani. Saya dapat kekayaan rohani dari mana? Dari teman saya, teman komsel saya. Teman yang menyaksikan tentang bagaimana kata-katanya salah di hadapan Tuhan dan dia bertobat dan Tuhan kemudian memulihkannya. Inilah yang saya maksudkan. Kenapa kita butuh rekan-rekan spiritualitas jernih? Supaya kita punya multiplikasi hidup rohani dalam hidup kita. Menutup khotbah hari ini saudara sekalian, sepanjang bulan ini kita akan masuk dalam bulan komunitas. Sepanjang bulan ini Anda akan lihat komunitas-komunitas tampil di depan. Dan kalau hati Anda, pikiran Anda tergerak untuk Anda punya teman-teman rohani, tolong izinkan kami satu kali lagi belajar melayani Anda. Kalau kami telah gagal di masa lalu melayani Anda, berikan kami kesempatan untuk melayani Anda dengan cara bagaimana? Daftarkan diri Anda di depan. Ada staf pelayanan saudara yang mau menerima pendaftaran Anda, kasih tahu, Pak saya mau ketemu komsel, saya mau ketemu konco-konco rohani, saya mau kumpul dengan saudara seiman, saya tidak mau independen, catatkan nama saya, catatkan alamat saya, catatkan HP saya, dan izinkan kami mempertemukan Anda teman-teman dengan teman-teman seiman, sehingga Anda bertumbuh, saudara sekalian bersama dengan Tuhan, dengan teman-teman seiman, Anda menjadi kuat dalam spiritualitas jernih ini, dan Anda terus mengalami kekayaan rohani bersama dengan komunitas. Amin. Nama Tuhan Yesus dipuji. Haleluya.